Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kita kali ini mengangkat tema berpindah-pindah tempat. Bacaan terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pembacaan kita mengisahkan 3 tempat yang berbeda. Tempat di sini tidak harus diartikan sebagai lokasi fisik ruangan yang bisa diukur. Tempat di sini hendak kita artikan sebagai posisi dalam satu waktu di satu tempat, dilengkapi dengan emosi kejiwaan dan memori-memori, ingatan-ingatan di tempat tersebut. Karena kita manusia yang hidup dan dinamis, maka tempat kita juga dinamis, bisa pindah-pindah tempat dari waktu ke waktu. Melalui bacaan dari Yohanes 8 kepada kita dipresentasikan tempat seorang perempuan yang tertangkap berzina. Berikutnya tempat yang diduduki oleh ahli Taurat serta orang Farisi. Tempat ketiga adalah tempat yang diduduki Yesus dalam kisah ini. Mari kita teliti satu persatu. Lampu sorot pertama-tama akan diarahkan kepada perempuan pezina. Artinya dia kedapatan hubungan seks dengan yang bukan suaminya. Ketika tertangkap basah dan diproses oleh orang Farisi, maka perempuan tadi diposisikan atau ditempatkan sebagai terdakwa di tengah kerumunan orang banyak. Dalam keadaan seperti itu, maka tempat perempuan tadi adalah tempat rasa malu. Tempat perempuan tadi adalah tempat ketidakberdayaan. Tempat perempuan tadi adalah tempat penghinaan. Ia ditarik dari tempat tersembunyi dan dihadapkan di depan umum. Secara sosial dan religius, tempat perempuan ini adalah di luar batas-batas moralitas yang dapat diterima. Kalau Alkitab memperhadapkan kisah ini, tentu bukan hanya mau menyoroti pendosa tadi dengan dosanya. Alkitab selalu mengajak kita bermawas diri. Alkitab mengajak kita untuk introspeksi diri, di mana dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kita sampai pada kesimpulan bahwa tempat perempuan berzina tadi adalah tempat kita juga. Memang kita bukan pezinah, tetapi kita juga punya dosa sebagai keturunan orang berdosa Adam dan Hawa. Dan dari sana, dari keberdosaan kita, dari status kita sebagai orang berdosa, lahir banyak macam dan banyak jenis-jenis dosa. Semua dosa ini kalau disebutkan bukan untuk membawa kita kepada ketakutan, bukan untuk membawa kita kepada sekedar penyesalan yang tidak ada habis-habisnya, bukan juga untuk membawa kita kepada keputusasaan, bukan. Semua dosa-dosa yang ada, kalau kita sadari dan akui, mempersiapkan kita untuk dipertemukan dengan Tuhan Yesus, dipertemukan dengan pengampunan dari Tuhan Yesus yang berlimpah. Sorotan lensa berikutnya kita arahkan kepada para agamawan, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka lah yang menangkap perempuan berzina dan membawanya ke hadapan Tuhan Yesus. Memakai istilah tempat, maka mereka menempati tempat kedudukan sebagai polisi moral yang menangkap pelanggar hukum. Mereka merasa berjasa telah menangkap pelanggar hukum. Mereka membawa perempuan tadi kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Yesus yang murah dengan pengampunan. Kalau langsung perempuan tadi diberikan pengampunan oleh Yesus, maka Yesus akan dituduh sebagai orang yang mengabaikan hukum Taurat dan juga menjadi pelanggar hukum, sehingga menempatkan Yesus sama dengan perempuan berzina di tempat pendosa. Hati-hati di sini, jangan kita terlalu asik menyalahkan kesalahan agamawan tadi. Mengapa hati-hati? Karena banyak kali kita juga berada pada tempat agamawan tadi. Kita berada di tempat mereka sebagai penindas, pembuli orang lemah. Mungkin kita tidak melakukannya di ruang fisik,
tetapi kita lakukan di ruang-ruang digital. Saat ini pengadilan publik seringkali tidak lagi terjadi secara fisik di tempat umum, tetapi di dunia digital, di media sosial. Fenomena shaming atau mempermalukan atau cancel culture adalah wujud baru dari penghukuman publik, di mana seseorang yang melakukan kesalahan moral atau dianggap melanggar norma-norma masyarakat diekspos, dipermalukan, bahkan dijatuhi hukuman sosial. Sama seperti perempuan yang tertangkap berzina dipermalukan di depan umum dalam Yohanes 8, banyak orang di zaman ini juga mengalami penghinaan serupa, hanya saja di depan jutaan orang secara online. Pertanyaannya, apakah kita ikut-ikutan mengadili? Apakah kita ikut-ikutan mempermalukan? Apakah kita ikut-ikutan memberi komen-komen negatif? Apakah kita ikut menindas mereka yang lemah posisinya di dunia digital? Apakah kita juga berada di tempat para agamawan di Yohanes 8 yang menjadi polisi moral, yang mengobrol tuduhan kesalahan kepada pihak lain? Kamu salah, yang lain salah, yang lain salah. Kalau proses diteruskan kepada perempuan pezina di Yohanes 8 akan berakhir tragis dengan hukuman lempar batu. Itu adalah tindakan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum di kebanyakan negara pada masa kini. Dengan prihatin, praktek semacam itu masih terjadi di tempat-tempat tertentu. Ketika maling tertangkap atau penabrak orang ditangkap, mereka akan beramai-ramai dipukuli. Itulah aksi main hakim sendiri. Kiranya tidak ada orang Kristen yang bertindak main hakim sendiri. Bahkan dalam situasi semacam itu, orang Kristen dapat meneduhkan aksi kemarahan massa dengan cara-cara bijaksana. Peringatan segera harus diberikan kepada semua orang Kristen agar tidak melakukan kekerasan di tengah masyarakat. Tetapi sekarang bagaimana di rumah tangga terhadap anggota keluarga sendiri? Kiranya kekerasan rumah tangga tidak dilakukan oleh Anda yang mengaku Kristen, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, atau istri terhadap suami. Kita tidak melakukan tindak kekerasan semacam itu. Lampu sorot berikutnya adalah mari kita arahkan kepada Tuhan Yesus. Dua pihak datang. Para agamawan sebagai polisi moral, para agamawan sebagai pendakwa, dan pihak yang lain adalah perempuan pezina sebagai terdakwa yang tidak berdaya. Para agamawan dan rombongan penuduh menuntut Yesus untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan hukum Taurat, yang berarti perempuan itu harus dilempari batu sampai mati. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang bijak, Tuhan yang adil dan penuh kasih, mengubah tempat penghakiman itu menjadi tempat belas kasihan. Yesus membalikkan narasi tempat ini dengan pertanyaannya, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama-tama melemparkan batu. Tempat penghakiman manusia beralih menjadi tempat introspeksi. Masing-masing mendapati bahwa mereka pun pendosa. Mereka itu tidak ada yang suci, karena yang suci sempurna hanya Tuhan Allah saja. Hasil introspeksi para pendakwa, mereka meninggalkan tempat itu satu persatu, menyadari bahwa mereka pun bukan orang sempurna, bukannya orang yang tidak tanpa dosa. Dengan kata lain, mereka juga adalah pendosa-pendosa dengan jenis dosa yang berlainan. Yesus mengakhiri pertemuan ini dengan menawarkan tempat yang baru kepada perempuan itu. Tempat yang baru itu adalah tempat pengampunan. Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ini adalah tempat di mana dosa dibawa ke dalam terang kasih karunia Allah, dan di mana hidup baru bisa dimulai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua berada di tempat-tempat yang berbeda. Ada saat-saat kita merasa seperti perempuan itu,
terpojok oleh rasa malu, tertindas oleh dosa. Ada kala yang lain, kita juga bertindak seperti pendakwa, cepat menghakimi tanpa melihat kesalahan kita sendiri. Namun Yesus mengajak kita untuk mengubah tempat penghakiman menjadi tempat-tempat pengampunan dan tempat pertobatan. Di manakah kita berdiri saat ini? Apakah kita sedang berada di tempat yang mendorong kasih karunia, atau justru di tempat yang memaksakan hukuman? Maukah kita seperti Yesus membawa orang lain ke tempat pengampunan dan bukan penghukuman? Biarlah kita membuang tuduhan penghakiman, buang rasa dendam, kebencian, buang niat-niat untuk tindak kekerasan. Biarlah kemurahan pengampunan, dengan kemurahan pengampunan kita membebaskan pendosa di hadapan kita. Seperti kita telah dibebaskan oleh Yesus, biarlah kita juga membebaskan orang lain dari hukuman dan penghakiman. Melalui Yohanes 8 bacaan kita kali ini, kita belajar bahwa mungkin saja seseorang berada pada ruang yang sama, tetapi berada di tempat atau posisi yang berbeda. Melalui bacaan di atas, kita diundang untuk memaknai makna tempat secara lebih dalam. Dalam waktu yang berbeda atau dalam waktu yang sama, kita dapat berpindah-pindah tempat dari pendosa ke tempat penerima pengampunan. Kali lain barangkali kita menduduki tempat sebagai pendakwa, sebagai penuduh atau pembuli. Kiranya kita tidak berlama-lama berada di tempat yang salah. Dengan pertolongan Roh Kudus, biar kita senantiasa berada di tempat penerima anugerah dan juga pemberi anugerah. Kiranya kita senantiasa menjadi penerima kebaikan Tuhan, dan saat yang sama kita juga menjadi pemberi kebaikan Tuhan. Hendaknya kita ingat agar di ruang manapun kita berada, kita menempatkan diri menjadi seperti Yesus, sehingga melaluinya hidup kita menyaksikan dan memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, membantu kita untuk mewujudkan itu semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah yang Maha Pengampun dan penuh kasih, seperti perempuan pezina, kami juga para pendosa-pendosa menerima pengampunan-Mu yang berlimpah. Bila kami menjalani hidup baru yang setiap hari diperbaharui oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, hamba-Mu berdoa untuk para pendengar yang sedang sakit dan sedang dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka dalam pencobaan. Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan Engkau mau mengabulkan doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin.